Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Tadi saya dengarkan bahwa di sini akan bangun macam-macam bangunan. Kami tidak minta bantuan kepada saudara-saudara. Mengapa? Karena kami yakin saudara-saudara tidak mentolo. Kalau minta bantuan sawangane kok koyo medit. Tapi saya yakin itu untuk berhubung pada malam ini peringatan Isra Mi'raj dan peringatan hari Siddiqah, yang diharapkan kita ini dapat limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, supaya mereka dalam 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan terus melimpah kepada semua umat Islam. Mari kita bersama-sama berdoa sampai 7 kali. Tapi sing bareng ojo pating pecotot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, dengan berkat rahmat Allah, biarlah ada iblis, ada setan dalam segala bentuknya, karena berkat rahmat Allah kita tidak akan mengikuti. Jadi yang jadi persoalan bukan adanya iblis dan setan, mengikuti itulah. Sebab kalau kita mengikuti iblis dan setan, kita lah jadi iblis dan setan. Biarlah sekarang ada globalisasi, asal kita tetap berpegang kepada berkat rahmat Allah, kita tidak akan menjadi globalisasi. Biarlah sekarang macam-macam gelombang ada di dunia. Ada gelombang kelahiran. Coba pikirkan, setiap hari berapa juta manusia yang lahir di dunia ini. Kalau dikelompokkan merupakan satu gelombang. Jadi di dunia ini ada gelombang kelahiran, gelombang kematian, gelombang kesedihan, gelombang kegembiraan, gelombang korupsi, macam-macam, gelombang rekayasa. Tapi kalau kita pegang teguh kepada berkat rahmat Allah, semuanya itu tidak akan berpengaruh. Oleh sebab itu peganglah berkat rahmat Allah. Itulah sebabnya saya ciptakan syair, jangan lupa, jangan lengah. Karena ini banyak yang lupa. Padahal kemerdekaan dan berdirinya negara ini disebabkan karena berkat rahmat Allah. Itu sudah tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tapi itu lupa, banyak yang lupa. Royokan duit, rekayasa, politikus banyak. Kalau itu sampai lupa, berapa tahun lagi Indonesia akan tenggelam. Untuk itu maka kita ajak berdoa kepada Allah supaya berkat rahmat Allah tetap menyertai kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini sudah saya tuliskan syair. Terlebih dahulu syair ini mari dibaca bersama-sama dulu. Setelah itu nanti saya terangkan sak cukupe lah. Tidak panjang lebar. Panjang lebar kalau tidak cukup untuk apa? Sak cukupe. Tapi sing bisa nerami, sing bisa menangkap itu kan yang ngelilir.
Kalau yang tidur mendengkur, ya itu biasanya orang iso apa-apa. Mari kita baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang yang Maha Pengasih. Siapa yang telah menyerukan Satu
kesempatan hanya hanihatan ikhlas, sabar, syukur adalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Masalah Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Hari Isnin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha, jauh di atasnya langit 7. Di suatu tempat yang namanya Ufukil A'la, di situ Rasulullah dibukakan hijabnya seluruh waktu sebelum ada jagat ini sampai akhir lakon jagat, semuanya peristiwa diketahui seluruh, tidak ada waktu yang tidak diketahui dari Ufukil A'la, seluruh peristiwa zaman awal sampai zaman akhir. Rasulullah melihat apakah yang akan ada nanti zaman akhir, dilihat dari Ufukil A'la. Sebuah hadis keterangan dari sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman akhir, sekarang sudah zaman akhir, yakhruju fi akhir zaman aqwamu, akan muncul di akhir zaman aqwamun, beberapa kaum, beberapa kelompok, bukan satu kaum tapi beberapa kaum akan muncul. Apa sekarang sudah atau belum, wallahu alam. Wujuhum wujuhul adamin, kelompok-kelompok itu, kaum-kaum itu wajahnya wajah manusia, badannya badan manusia, pakaiannya setiap hari juga manusia, wajahnya. Wa qulubuhum qulubus syayatin, tetapi hati mereka itu hati setan. Jadi wajahnya lahirnya manusia, dalamnya setan. Setan dua macam bentuk dalam Al-Quran. Likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Tiap-tiap nabi mesti mempunyai musuh. Apa musuhnya? Setan-setan yang berbentuk manusia, syayatinal insi wal jinni. Jadi ada setan-setan yang kasar, ada setan yang tidak tampak. Setan bentuk manusia, setan bentuk jin, yang berbeda kasar dengan halus, tapi kualitas sama. Yang kasar ya setan, yang halus ya setan. Wadahnya manusia, wadahnya, kelontongannya manusia, kulitnya manusia, dalamnya bukan manusia, setan. Di akhir zaman akan muncul. Wa amsaluhum ka amsali dzi'abid dawari, mereka itu seperti
seperti macan tutul. Seperti macan tutul. Jadi bentuk-bentuk manusia, artinya itu setan, mereka itu seperti macan tutul. Laisa fi qulubihim syai'un minar rahmati, di dalam hati mereka satu sedikit pun tidak ada belas kasih. Tidak ada belas kasih. Kejam, penipu dalamnya. Kaum itu setiap hari pertanyaannya, hari ini makan siapa? Bukan makan apa. Bukan makan gedok atau makan tahu, enggak, makan siapa? Bayar uang aja dipangan. Kalau siapa menungso, hari ini makan siapa? Bukan makan apa. Laisa fi qulubihim syai'un minar rahmah. Itu dilihat dari ufukil Allah tampak. Safakuna lidima, mereka itu gemar menumpahkan darah, gemar mengisap darah. Apa sekarang sudah muncul apa belum? Roto. Mestinya biaya untuk memakmurkan rakyat akan jadi darah daging rakyat, tapi dimakan oleh setan-setan membentuk manusia itu. Itu kan pengisap darah. Safakuna lidima, membunuh generasi yang akan datang, yang bunuh setan. Winter setan itu winter rekayasa, semua bisa diatur. Politik diatur, kedudukan diatur, hukum diatur, semua bisa diatur. Setan bentuk manusia, setan longgih, setan longgih. Layar gobuna anil kopik, mereka itu tidak senang. Layar gobuna anil kopik, tidak senang kalau melihat barang-barangnya tidak mentereng. Yang lek, yang baik, yang kapan melihat orang yang kurang maju desit. Kalau desa masuk anak kuda. Layar gobuna insaya daum korobuka, jika mereka itu, jika kamu bisa membantu mereka dekat. Insaya daum korobuka, dilem-lem, dilus-lus, mereka bisa dipergunakan jadi budak. Lu nek jangan pilihan umum. Kata halus, mengsem, tapi mengsemi macan pedus. Niku akhir-akhir. Napa sakniki wis muncul apa ora? Politiknya, politik ada di balik yang ada. Kalau luarnya manduk-manduk jero godeg. Mengsemi macan, petuk kambing. Luarnya madu, dalamnya racun. Nek omong lu manis timbangan, tapi jerone masya Allah, setan.
Itu akhir zaman. Wa in tawanaita andum iktab. Jika kamu tidak bisa diperalat, iktabuka, wah mengumpat-umpat. Diberitakan tidak baik, diberitakan di surat kabar, di TV dan macam-macam, karena tidak taat. Wa in amanat taum kholuku, tapi jika kamu percaya khonuka khianat, nek dipercaya khianat, nek diteken nduk ngarep ngrentik, nduk kiwa nepang, nek njero lipetan nggunting, nek mburi nyrodok, repot sih. Anjene setan. Sibyanuhum gharimun, pemuda-pemuda mereka, pemuda-pemuda setan gharimun pada digadekno. Pemuda-pemuda yang mlebu gaden, kanggo nyaur utang. Itu nanti berapa keturunan sing nyaur niku generasi yang akan datang. Nah, itu mlebu gaden namanya. Gharimun niku masuk gaden. Napa sakniki pun apa dereng? Utang sakmene kae. Sababuhum satirun, pemudane senengane waris baru-baris. Kono demo ngeten. Niku pemudane. Sababuhum satirun, baris-baris tawuran, kesenggol murup. Niki dawuh Kanjeng Nabi, suyukhuhum fajirun, bapak-bapakne lacut. Sing tuwek-tuwek padha lacut, sing nom-nom iku senengane ura-ura. Gending-gendingan jamaah kucluk-kuclukan. Ngombe pil koplo. Sing lara ditambakno. Sing waras njaluk gendeng. Sibyanuhum gharimun sababum satirun suyuhum fajirun. Sing tua-tua mereka itu lacut, zalim. Tapi biasanya yang dipinggirkan pemuda kenakalan remaja, gak kenakalan bapak gak. Remaja orang duduik, sing duduik itu pak itu loh. Iso ngenekno pil koplo ya pake iku. Sing sono kakno pelem-pelem muda ya pake iku. Tapi sing dipojokno remaja. Ketua banyak, pemimpin tidak ada. Semua kepingin jadi kepala. Semua tapi pemimpin tidak ada. Pemimpin itu mesti memimpin yang dipimpin ini ke arah kebaikan. Ini jarang, pemimpin itu jarang. Pak, asal bapak senang. Wa in amanat dalam kalau dipercaya khianat. Ini hadis nih. Wa in amanat tahum khonuka, saya mengamanatkan kamu, saya percaya bahwa Allah suara rakyat ini kebutuhannya begini. Kamu sebagai wakil saya, khianat, tidak penting awake dhewe. Demi untuk rakyat, tidak demi untuk rakyat.
niki amanat tahum nuka. Layak muruna bil ma'ruf, tidak mau mengajak kepada kebaikan. Walayan hauna anil mungkar, tidak mau mencegah mungkar. Wa talabu ma fi aidihim fakir, kalau ingin mencari sesuatu pertolongan kepada mereka fakir, gak apa-apa, gak oleh apa-apa. Nek iso petuke nyimpang kok. Tapi nek gurung dipilih, masya Allah, ngerangkul. Temen milih aku loh. Terus dipur-puri, ditenggak, cuit digodhog. Napa pun enten napa dereng sakniki niki ngoten lah. Pun sampe rasakaken dhewe mawon. Bagaimana itu nanti Rasul kehidupan agama? Rasul jawab, di waktu itu orang megang agama itu seperti megang mowo. Nek dicekel gak kuat panasi mawon, nek didele mati, repot ini gimana? Bagaimana kehidupan orang kecil waktu itu? Seperti ulat di dalam cokak. Ya napa nggih? Ulat di dalam cokak. Itulah gambaran yang diketahui oleh Rasulullah dari ufukil a'la. Itu ringkesan saja apa yang saya sampaikan mengenai Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajeng kula terangaken buruk wis gegelek nang ora. Engko lek ana buroke disiki ae. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi ada bab sholawat Nabi dalam syair, sholawat dan salam kepada Nabi dan keluarganya. Ada hikayat. Hikayat ini tersebut di dalam kitab namanya kitab Raudur Riyahin. Raudur Riyahin artinya taman yang semebrak baunya. Begini hikayatnya. Ada seorang ulama ahli tasawuf yang terkenal di seluruhnya dan ahli hadis terkenal, namanya Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri ini terkenal ini di seluruh dunia Islam, kenal namanya itu, ulama terbesar. Julukannya ulama itu Amirul Mukminin fil hadis, Amir hadis Nabi. Orang terkenal paling alim pada zamannya, namanya Sufyan Tsauri. Lahir di Kufah, wafat di Basrah. Kufah Basrah ikut negeri Iran.
pada suatu saat Sufyan Tsauri naik haji. Waktu tawaf, kan tawaf itu gerak berputar ke arah melingkar dari kanan ke kiri, dimulai dari Hajar Aswad tawaf. Setelah tawaf itu ada orang aneh, tawafnya itu aneh. Orang waktu sampai di Hajar Aswad biasanya kan cukup dari jauh saja, Bismillah ya Allahu Akbar, putar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu orang itu aneh. Hanya satu yang dibaca, sawa saja. Tidak membaca subhanallah, membaca terus Allahumma sholli ala terus putar terus sampai diikuti terus aneh begini. Oh gak cocok karena mana sih kaji ya. Ditegur orang itu, ditegur. Kalau Sufyan Tsauri, mahaza anta, apa-apaan kamu ini? Taruh kata tasbih wa tahlil, kamu meninggalkan tasbih, tidak membaca subhanallah dan tidak membaca la ilaha illallah, kok hanya selawat saja? Aneh kamu ini. Ada yang tanya mana ini? Hal indaka an hadza syai'un, apakah ada sesuatu yang terjadi pada dirimu? Kok nganeh-nganeh? Pertanyaan Sufyan Tsauri itu dijawab dengan orang itu. Man anta? Siapa kamu? Tanya itu. Afakallah, man anta? Maaf ya, tapi siapa kamu? Saya ingin tahu dahulu, kamu itu siapa? Dijawab, saya Sufyan Tsauri. Wah, orang yang terkenal ini. Kemudian orang itu, laula annaka arifun ahli zamanika lama atatuka fa akhbaruka sir. Seandainya Anda ini bukan orang yang paling terkenal di zaman ini dan paling alim, tidak akan saya ceritakan masalah rahasia ini. Tidak akan saya ceritakan. Oleh karena Anda ini orang yang paling alim, paling masyhur, ulama yang besar, maka saya akan siap membuka rahasia mengapa saya melakukan yang demikian ini. Baru dibuka rahasia. Summa qala kharajtu min baladina wa anna walidi hajain ila baitillahil haram wa ziyaratin ali afdhalus salat wassalam. Kami dari negeri kami menuju akan melaksanakan ibadah haji dengan bapak saya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan bapak saya itu sakit sangat. Di padang pasir sangat. Oleh sebab itu kami berhenti sebentar. Kami dekati kepalanya bapak saya itu. Sungguh bapak saya
telah meninggal dunia di tengah-tengah perjalanan menunaikan ibadah haji itu. Qad mata. Bapak saya meninggal dunia. Kemudian saya lihat wajahnya bapak saya itu hitam seperti kaspal. Innalillah wa inna ilaihi. Mengapa bapak saya kok begini? Toh niatnya baik, kok sampai begini? Itu hitam. Setelah itu katanya orang itu, pakaian saya, sarung saya copot, saya tutupkan wajahnya bapak saya itu. Saya bingung, susah. Belum pernah saya susah. Bukan menyusahkan bapak saya mati, tapi mengapa orang tua saya kok sampai begini? Kok sampai gelap? La aroma asna, kami akan berbuat bagaimana? Ditangisi si orang tua itu. Bukan karena wafatnya, tapi karena mengapa bapak saya kok meninggal dunia dalam keadaan seperti ini. Kalau ini di negeri kami, ini di negeri orang lain, belum sampai ke Masjidil Haram, belum sampai ke Mekah. Seandainya wafat ini di negeri kami, kami bisa merahasiakan. Tapi kalau di sini, bagaimana kami bisa merahasiakan? Di tengah-tengah menangis itu, hanya dengan anak, dengan bapak saja. Setelah itu ngantuk. Ngantuk temen buat orang kaya ngantuk wong ngrungokno ngaji. Ngantuk. Fanum tu inna kadzalika ghalabani naum. Waktu itu sangat tidak bisa dipertahankan, ngantuk. Nangisi bapak mati niku. Faizan dumadaan ngimpi monggo sanga nemen turu bayangin sampai ngimpi. Faizan ana rajulun lam yaro ahsan min wajhan wala altafu min syaban wala atyabura itu. Kemudian kedatangan orang yang paling bagus, belum pernah saya melihat orang sengganteng sebagus itu. Belum pernah saya melihat sebagus pakaiannya itu. Belum pernah melihat bau harumnya seperti itu. Kemudian orang itu mendekati bapak saya. Dibuka wajahnya, diusap. Sak njero ngimpi niku ngoten. Diusap, setelah itu hilang hitam, mencorot, wanteng, timbul cahaya. Setelah itu orang itu akan pergi, tak guandoli. Pakaian ini coba itu diguandoli. Tuan ini siapa kok begitu baik dengan ayah saya ini? Tuan siapa namanya? Dari mana? Mengsem. Ditakoni itu mboten jawab, mengsem kok. Diguandoli pakaian.
Jangan kami tinggal Tuhan ini siapa? Ini saya ingin tahu dulu. Kok begitu baik dengan orang. Akhirnya saya sahibul Quran. Saya Muhammad Rasulullah sahibul Quran. Orang tuamu keterlaluan. Orang tuamu keterlaluan. Tetapi ada kelebihan. Di waktu mulai Recep zaman orang tamu hanya baca salawat kepada saya. Dan saya ini kan diberi izin nyafaati umatku yang cinta kepada. Oleh sebab itu saya usap, saya tolong, karena tidak berhenti-berhenti membaca salawat kepada. Setelah itu ngelilir, dibuka, didelok. Alhamdulillah, kok hilang ini kayak kaspan itu hilang. Wajung tunggu kutu ganteng mencorong. Terus anaknya, kapan aku kodok bapak ini? Itulah sebabnya setelah saya kubur, saya melanjutkan naik haji sendiri ini. Maka saya terus selawat karena dibilangi dalam mimpi itu oleh Rasulullah, begitulah membaca selawat itu. Terutama kalau tanggal malam 17 Recep. Begitulah hebatnya selawat. Kenapa rahasia itu? Kok sampai begitu? Begini rahasianya. Di Mekah itu ada bukit namanya Jabal Nur. Jabal gunung, Nur cahaya. Guanya namanya Gua Hira. Namanya bukitnya Jabal Nur. Di waktu bulan Ramadan itu Allah kan menamakan dirinya Nur. Allah Nur samawati wal ardh. Kemudian Allah menurunkan wahyu. Wahyu itu nur. Anzalna ilaikum nuron. Kemudian ngutus malaikat Jibril. Jibril itu nur. Khuliqatil malaikatu min nur. Menurut sabda Rasulullah. Jadi Allah Maha Nur, menurunkan nur, perantaraan nur. Di dalam gua nur, dan Muhammad itu sendiri nur Muhammad. Dalam Al-Quran, qad ja'akum minallahi nurun. Dalam surat Maidah. Tujuannya Al-Quran Nur ini untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju nur. Baca sendiri dalam surat Ibrahim ayat nomor 1. Liyukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Jadi numpuk. Muhammad itu bahrun nur, lautan nur. Apalagi ada perintah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah Maha Nur itu berselawat kepada Nabi, dan seluruh malaikat jagat ini berselawat kepada Nabi. Kemudian baru perintah seluruh orang mukmin harus berselawat kepada Nabi. Jadi ada salawatullah, ada selawatnya malaikat, ada selawatnya orang mukmin. Dari situ. Jadi kalau kita membaca selawat itu,
cahaya dari sumber cahaya ini mantul kepada kita sehingga hilang hitam itu kan alamat mati yang tidak baik. Oleh sebab itu jangan lupa membaca salawat terutama pada bulan ini, bulan Sya'ban, bulan salawat sampai bulan Ramadan. Satu-satunya ibadah yang paling unik itu salawat. Unik banget. Bagaimana uniknya? Kalau salawat itu artinya doa. Tuh, Allah kok berselawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna alaihi. Kok Allah itu berselawat? Apa Allah itu berdoa? Kalau Allah itu ndonga sing disuwuni sapa? Ini satu. Kemudian malaikat seluruh dunia berselawat kepada Nabi. Maknanya apa? Ada yang mengatakan kalau Allah berselawat kepada Nabi itu artinya Allah melimpahkan rahmat khusus kepada Nabi. Nah, rahmat. Kemudian malaikat berselawat kepada Nabi. Tapi ada sebagian kitab yang menerangkan malaikat mintakan ampun kepada Nabi. Loh, apa Nabi ku banyak dosa nih? Kok malaikat sak manusia iku njaluk sepuro? Ini ku sebagian paham. Tapi kula mboten setuju. Kemudian orang mukmin baca selawat kepada Nabi. Sholli wa sallim. Allahumma ya Allah sholli, berilah rahmat kepada Nabi. Napa ngoten? Nek ngoten taksilul kasil. Sing disuwuni rahmat Allah. Loh, Allah pun ngitung, aku yang melimpahno selawat rahmat nang Kanjeng Nabi. Maka Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Kok jalukno maneh wis. Ya napa ngoten niku? Nguyai segara ta. Kalau tidak ngerti masalah selawat bisa keliru fatal. Kalau ndongakno Kanjeng Nabi supaya disepuro, berarti Nabi itu banyak dosanya. Kalau ndongaknya wasalim supaya Nabi penaringan selamat, apa Nabi itu gak mesti selamat diancam. Nek ngono Nabi duduk juru selamat. Niku nek krungu wong liya, wah kita gitu Nabi mu ku njali didongakno selamat. Nek Nabi ku lak juru selamat ngoten gitu. Kenapa sampai? Allahumma sholli ya Allah, berilah rahmat kami, wasalim dan berilah keselamatan. Lu Nabi kok sampean ndongakno selamat sampean gegur karuan kok ana. Niki jak nopo ngeten niki. Padahal pun mapan niku anak. Paham ngeten niki pun mapan. Berarti Nabi belum tentu sampai pada Nabi itu rahmat lil alamin dan Nabi akan memberikan syafaat sampai itu tadi. Di syafaati Rasulullah akhirnya tertolong. Kalau sampean ndongaaken Nabi niku supaya selamat berarti dudu juru selamat. Nek ngono juru selamat lah umat Nabi ini dudu juru selamat. Celaka pencit ngono. Begini ya. Ini menurut Imam Siddiqiyah. Allah berselawat kepada Nabi. Artinya Allah melimpahkan
rahmat paling khusus kepada Nabi. Makanya Nabi rahmatan lil alamin. Ini nomor satu. Malaikat berselawat kepada Nabi, artinya malaikat menghormati, hormat, takzim seluruh malaikat kepada nabimu sama. Bukan dongakno. Ini ku paham sedikit loh, paham sedikit. Ada paham liane ya kita hormati mawon kita. Tapi kalau orang mukmin, kita ini membaca selawat kepada Nabi, apa artinya? Wasilah, wasilah, perantaraan Nabi Muhammad. Kita dijanjikan akan menerima rahmat yang khusus. Sebab ada rahmat yang khusus. Siapa yang baca selawat kepadaku sekali, Allah melimpahkan selawat kepada orang itu 10 kali. Tapi kalau tidak baca selawat kepada Nabi, tidak akan dilimpahkan 10 kali yang paling khusus kepada kita. Padahal rahmat dari Allah khusus dilihatkan kepada kita 1 kali saja, tidak usah 10 kali. Dibanding dari ibadah kita mulai kecil sampai wafat, tidak ada apa-apanya. Begitu hebatnya baca selawat kepada Nabi. Jadi wasilah. Oleh karena semuanya peraturan dari Allah Ta'ala sampai kepada kita melalui satu pintu, Babul Udma, pintunya Nabi Muhammad. Dan kita mohon kepada Allah balik melalui pintu lagi, melalui rohani Muhammad sallallahu alaihi. Itu namanya wasilah. Kita wasilah kepada Nabi Muhammad untuk meraih selawat yang khusus yang dilimpahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak melalui Nabi Muhammad tidak mungkin bisa. Ini uniknya. Dan uniknya yang kedua, ibadah selawat itu tidak terikat oleh waktu. Di waktu kapan saja, dalam keadaan apa saja, di mana saja, selawat bebas. Zuhur terikat oleh waktu, asar terikat oleh waktu, Idul Fitri terikat oleh waktu. Kalau tidak waktu tidak boleh, tapi selawat bebas. Ini uniknya. Dan selawat bebas dari halangan. Orang perempuan uzur pun boleh membaca selawat. Ini unik. Dan selawat pasti diterima. Liane kadang-kadang diterima, kadang-kadang orang. Mungkin diterima, mungkin tidak. Tapi selawat tidak, pasti diterima itu. Kalau selawat tidak diterima, Allah berselawat kok ada anak kita. Itu uniknya. Tidak ada dalam agama Islam itu ibadah yang paling unik seperti selawat, itu tidak ada. Padahal banyak umat Islam yang lupa akan selawat. Banyak baca selawat kalau ada keperluan. Dagangannya kurang laris, selawat ya wakeh. Selawat pelarisan. Sedih. Wow, Nabi Muhammad dipanggil di Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih-lebih kapan kaget. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi nek semari selesai gak mau selawat. Di dalam bulan Rajab tanggal 27 harus banyak baca selawat. Di dalam buku ini kalau mau mengerjakan setelah zuhur tanggal 20
Sholat sunat mi'raj. Ini diterangkan dalam buku ini. Tapi tidak banyak. Tidak sampai 20 rakaat. Cuma berapa rakaat ya? Tidak banyak. Setahun pisang ya kok. Setelah 1 rakaat baca Fatihah berapa kali? Kemudian membaca Qul berapa kali? Kemudian membaca berapa kali? Kemudian membaca surat Inna anjalu ila akhir sampai yang paling sedikit kulhu ini. Baca surat Ikhlas berapa? 5. Coba ping piro itu. Enggak lama kok, enggak lama. Apalagi kalau dibaca sepenggal. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul mari. Sampai akhir. Kalau mau puasa sehari, kalau tidak mau puasa sunat sehari, ya sholatnya sholat mi'raj. Tak terbilang fadilahnya. Tapi selawatnya yang baik begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sirajan munira wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sirajan munira wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sira wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sirajan munira wa ala ali. Sirajan itu matahari. Jadi Nabi Muhammad itu matahari ruhani. Seperti di dalam tiba itu. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta irun anta misbahus suduri. Jadi engkau adalah mentari, anta syamsun, anta badirun, engkau bulan purnama. Itu mana? Jadi Muhammad sirajan munira. Sirajan itu matahari, matahari rohani. Kita mengharapkan dapat limpahan cahaya dari Nur Muhammad. Sebab tumpuk-tumpuk nurun fauqa nuri, cahaya di atas cahaya.
itu sebagian kecil manfaatnya sholawat Nabi. Cuma saya ingatkan, Allah berselawat kepada Nabi, Allah melimpahkan rahmat khusus. Karena rahmat ada yang umum, ada yang khusus. Ya khatasu birahmati masya. Malaikat berselawat kepada Nabi, artinya para malaikat menghormati kepada Nabi. Orang mukmin berselawat kepada Nabi, artinya orang mukmin itu wasilah kepada Nabi. Itu dari faham Siddiqiyah ini. Adapun mengikuti paham-paham lain silakan, merdeka. Napa sampean mengikuti paham ya ndongakno Kanjeng Nabi monggo mawon, monggo mawon. Pe kelebihan sampean ampun. Kalau saya tidak berani itu. Malah yang kita harap-harap itu kita menerima syafaat dari Rasulullah. Karena wasilah itu derajat yang paling tinggi. Menurut hadis, al-wasilah itu darajatun indallah, laisa fauqaha darajatun. Begitu hebatnya. Coba dibaca selawat tersebut sampai 7 kali. Bismillah. Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sirajan munir wa ala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sirajan munir wa ala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sirajan munir wa ala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sirajan munir wa ala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sirajan munir wa ala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sirajan munir wa terakhir masalah Siddiqiyah. Sejak munculnya Siddiqiyah di dunia ini sampai sekarang ini mengalami 3 macam peristiwa besar. Pertama, Siddiqiyah muncul pertama di Timur Tengah, lamanya 240 tahun. Sejak tahun 635 sampai tahun 875 muncul pertama, 240 tahun.
mursyid pertama namanya Taifur bin Isa Abi Yazid Al-Bustami. Makomnya di Iran, di kota Bustom. Namanya sendiri Taifur, Syekh Taifur bin Isa Abi Yazid Bustami. Wafat tahun 875 Masehi. Waktu akan wafat wasiat andalan amalannya supaya ditulis di makomnya. Apa andalan amalannya? Yaitu 2 ayat di surat Tolak yang bunyinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sama ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sampai sekarang di makomnya ditulis gitu. Makomnya di kota Bustom. Makanya dinamakan Syekh Taifur Isa Abi Yazid Bustami. Setelah wafat tahun 875, setelah itu nama Siddiqiyah tenggelam di dunia ini, tidak terkenal. Setelah tenggelam, lama-lama baru muncul tahun 1960, muncul di Losari Ploso Jombang. Jadi sudah 1000 tahun tenggelam, sudah menfusil. Itu tarekat Sidi ya. Jadi muncul tenggelam muncul dari tahun 1960 sampai sekarang ini berapa tahun itu. Itu makanya waktu munculnya saya tidak langsung saya tunjukkan nama tarekat Siddiqiyah. Maka proses biar tidak kaget. Pertama saya namakan ilmu hak layar 7 pati. Tuh. Yang saya ajarkan isinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah itu berjalan berapa tahun? Berjalan mungkin tidak 1 tahun. Saya ganti namanya. Tarekat Khalwatiyah Siddiqiyah. Setelah itu Khalwatiyah dilepas, tinggal tarekat Siddiqiyah. Karena di dalam kitab Tanwirul Qulub diterangkan famin hadratis Siddiqi radhiyallahu anhu ila Syekh Taifur Isa bin Aziyadi Bustami itu sama Siddiqiyah. Nah, Siddiqiyah itu dari nama Siddiq. Siddiq itu gelarnya Abu Bakar, menerima dari Rasulullah waktu Abu Bakar itu orang paling awal percaya masalah Isra Mi'raj. Makanya hari Isra Mi'raj ini tidak bisa lepas dari masalah kelahiran Siddiqiyah. Jadi tenggelam namanya itu 1000 tahun lebih. Nah, oleh sebab itu dikira
dikira Thariqah Sidriyah itu rekayasa saya. Tidak ada. Kenal lamanya memang tidak dikenal. Sampai-sampai ya saya tunjukkan di sini ada buku. Ada buku yang merangkan Thariqah Sidriyah. Ini keterangannya. Bukan.